Yes, we're online. Hai Ivan, Woi, lagi libur halo ya? saya. Lu lagi di Libur kosan. lagi ya. Ini Lagi sebenarnya kosan. rencana ngobrol yang udah di set sejak lama, tapi Ivan kayaknya malu-malu nih. Gara-gara satu dan hal lain lah. Akhirnya bisa sekarang. Oke. Intinya kita akan bicara tentang buku-buku yang mengubah pikiran. Bener gak kayak gitu? Yoi, Karena benar-benar. buku yang akan Ivan bahas itu buku yang banyak dibicarakan tahun ini tentang bagaimana cara kita berpikir, ditulis oleh Tom Nichols yang judulnya, sebutin Van. Matinya kebakaran. Kayak ini nih buku ini. Matinya Kebakaran, Death of Of Expertise. Expertise. Buku Tom Dan di Nichols. sisi lain, gue juga akan cerita tentang buku lain yang ya boleh dibilang seperti itu, bahwa buku ini mengubah cara gue berpikir tentang realita, tentang sesuatu, tentang bagaimana cara kita mengonsumsi informasi. Buku ini Homo Deus. Homo Homo Deus. Deus ditulis oleh Yuval Noah Yuval Harari. Noah Harari. Tapi sebelum kita ke Homo Deus, Ivan dulu deh. Bukunya soal apa, Bro? Oke, jadi Matinya Kebakaran ini adalah Tom Nichols yang dia cerita tentang gimana sih masyarakat di Amerika yang udah nggak percaya sama pakar di bidang tertentu gitu. Jadi Oke. buku ini tuh kayak menggoyahkan pandangan gue tentang masyarakat Amerika yang suka kita lihat di film-film di mana mereka adalah jagoan, pahlawan. Amerika adalah sebuah negara adidaya yang mereka bisa nemuin ini itu. Negara besar lah. Waktu itu gue mikirnya ini masyarakat Amerika ini pasti pinter-pinter nih dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita ketahui dari media-media, penggambaran di media kan masyarakat Amerika kan kayak gitu kan, superior Benar. gitu lah. Tapi Ya. buku ini tuh ngebahas tentang sisi lain dari masyarakat Amerika. Jadi Oke. ternyata di masyarakat di bagian masyarakat tertentu di Amerika ternyata mereka masih percaya banget sama hoax, tidak percaya dengan spesialis-spesialis di bidang tertentu yang itu dampaknya sangat fatal terhadap hubungan sosial mereka kayak gitu. Contohnya Tom adalah Nichols ini siapa? Tom Nichols. Kenapa? Dia ini siapa? Penulis buku ini Jadi ekspertisnya di bidang apa? jadi dia akademisi. Jadi dia Oke. di universitas mana gitu ya. Jadi dia akademisi. Oke. Dia udah awalnya buku ini dibuat dari tulisan pendek kayak gitu. Ternyata ada yang tertarik dengan tulisannya dia, makanya dia kembangkan lagi ke artikel yang lebih panjang dan akhirnya jadi buku ini kayak gitu. Gue lihat lu nandain banyak halaman tuh di Iya, bukunya. jadi ini tuh kayak kutipan-kutipan yang menarik gitu lah ya, saya kayak misalkan bagaimana kesenjangan masyarakat di Amerika, bagaimana ruang publik ternyata di sana itu didominasi sama orang-orang yang kurang informasi, kayak gitu lah. Terus di sini juga dibahas nih tentang jurnalisme. Gue pernah lihat buku itu di toko buku, dan yang bab gue baca untuk sneak peek bab itu. Tapi gue nggak full juga sih bacanya. Tell me more. Jurnalisme gaya baru. Sebenarnya kita anggap jurnalisme adalah ibaratnya penetral penetral buat masyarakat yang percaya sama hoax. Jadi masyarakatnya percaya sama hoax nih. Tentang hoax ini. Nah, fungsi media kan sebenarnya penetral itu gitu loh. Jadi nggak kayak gitu kok. Makanya salah satu fungsi media kan memberikan fakta kayak gitu kan, enlightenment, mencerahkan kayak gitu. Tetapi di sana ternyata masyarakatnya juga kurang percaya dengan media yang kredibel kayak gitu. Jadi
Ya banyak juga masyarakat Amerika yang percaya sama hoax kayak gitu. Ya kayak gitu Kak, kalau yang bab ini. Sebentar. Apakah hanya berlaku di Amerika? Sebenarnya enggak sih dengan case kayak gitu. Cuman kalau buku ini dia ngebahas case-nya di Amerika. Mungkin karena dia orang Amerika kali ya. Mhm. Jadi dia mengambil case di sana kayak gitu. Kalau misalkan dengan keadaan sekarangnya sangat relate ya dengan pandemi Aha. ini, gimana eh, pakar kurang mendapat tempat untuk Mhm. menjelaskan informasi-informasi terkait COVID kayak gitu saya. Jadi yang terjadi pada akhirnya kayak sekarang ini. Jadi ketika pandemi, kalau di Indonesia sendiri kan kurang di ini ya pendapat-pendapat pakar. Jadi kayak gini nih sekarang ini yang kurang dikontrol ini nih laju Dan perkembangan. bukan di sisi netizen yang lo maksudnya di pemerintah juga kan Iya, peran militer lebih dominan dibandingkan ahli epidemiologi. ya kayak gitu-gitu. Jadi ya yang terjadi kayak sekarang nih. Ya akhirnya semua juga susah sih kayak gitu. Ya kayak Gue gitu sih. berusaha untuk jadi kontra dari ide-ide yang lo punya ya. Jadi gue akan Oke. mengkritisi ide-ide yang lo Boleh, dapat boleh. dari buku itu. Misalnya gini, ketika bicara tentang pentingnya kepakaran, pentingnya peran seorang pakar dalam menentukan kebenaran. Di sisi lain, gue nih baru baca tentang argumen bahwa setelah tahun 65 di Indonesia ada momen yang disebut the rise of technocrats. Mm-hmm. Jadi gue tuh nyimak dialog di situs atau channel Indo Progress. Indo Progress tuh dia salah satu narasumbernya Windu Yusuf, editor di situ. Dia bilang hidup yang baik itu apa? Yang jelas bukan ditentukan oleh para teknokrat. Hidup yang baik, dia nggak jelasin detailnya sih, cuma gue bisa relate bahwa hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan latar belakang, kondisi, dan masalah yang dihadapi di setiap lokasi dan tiap orang gitu. Tidak semua harus bergantung pada expert yang punya pakem-pakem tertentu yang belum tentu benar untuk Nah, kondisi-kondisi iya, tertentu. oke. Misalnya ketika uh, bilang bahwa ekonomi harus ditingkatkan di Indonesia, investasi harus di upgrade, padahal kan nyatanya hidup bukan cuma soal investasi gitu. Kalau Hmm. memang investasi berasal dari ide teknokrasi atau expertise yang memberikan usulan. Gimana lo menanggapi itu? Jadi gue sebenarnya agak setuju sih bahwa memang udah mati kepakaran, udah kita nggak usah percaya pakar aja, informasi udah terbuka kok. Itu yang akan nanti gue bahas juga di Komodius karena ada yang Kemudian, namanya agama data. Coba menurut lo gimana? karena kalau misalkan kita udah nggak percaya pakar, ya jadinya ini nggak sih, Zak? Kayak chaos nggak sih? Jadi informasi yang kita terima itu hanya bersumber dari internet gitu loh. Sedangkan di sini juga dibahas bahwa internet, oke lah internet sebuah teknologi yang berdampak besar banget ya buat peradaban manusia ibaratnya gitu. Nah, tapi di buku ini juga dibahas kalau informasi yang ada internet itu cuman kayak setengah-setengah mateng kayak gitu loh. Oke. Okay. Nah, tetap saja kita pada akhirnya ya, bagi orang-orang yang tahu tetap apa yang meminta referensi utama dari pakar kayak gitu. Sebenarnya emang iya pakar juga bisa salah kan. Pakar juga bisa salah, ya namanya juga manusia kan. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak ada pakar di bidang tertentu? Jadi contoh kayak gini juga nih. Gimana sih kalau misalkan kita menanyakan sesuatu hal ke orang yang belum kompeten di bidang itu, kayak gitu. Jadi kayak lu tahu nih, tapi tahu tuh belum tentu paham gitu loh tentang satu isu, tentang satu masalah. Jadi kayak gitu. Jadi pakar tetap dibutuhin sih di bidang-bidang Pakar tetap dibutuhkan di bidang-bidang bidang-bidang tertentu. tertentu, kayak gitu. Oke. Okay. Buku itu cocoknya dibaca siapa, bro? Akademisi sih kalau lu sih. Orang-orang yang Oh.
Oke. Iya, kalau menurut gue sih akademisi ya Bukan yang casual reader ya, bukan orang-orang yang lagi bukan mencari bukan ini cari hiburan selingan gitu. orang-orang media juga mungkin bisa baca ini karena disinggung Oke. juga kan bagaimana pengaruh jurnalisme di era sekarang ini. Cuman kalau menurut gue sih Gimana pengaruhnya? Kesimpulannya gimana, Bro? Jurnalisme apakah masih penting? Masih dibutuhkan? masih, makanya yang tadi gue bilang sih, fungsi jurnalisme kan penetralisir kepada masyarakat di tengah maraknya hoax ini. Jadi itulah kenapa ada cek fakta gencar banget kalau misalkan jadi waktu itu gue pernah ngeliat salah satu programnya di Google. Google ini Ya, bekerja sama dengan berbagai media di ya. Asia Tenggara ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak Oke. salah Asia. Google News Initiative atau Google ini ya, yang cek Iya, fakta gitu ya? iya cek fakta. Oke. Jadi Google ini tahu kalau misalkan dia menjadi salah satu rujukan utama masyarakat orang-orang untuk mencari informasi. Nah informasi Oke. kan banyak ya. Eh, campur banget gitu loh, ada yang mentah, ada yang setengah matang, ada yang matang banget. Makanya di Google ini bekerja sama dengan berbagai media untuk membuat cek fakta terhadap suatu isu. Jadi kalau ditanya jurnalisme di era sekarang itu penetralisir hoax yang berkembang di masyarakat kayak gitu. So. Penting sih. Sayangnya jurnalisme kan tidak diminati secara ekonomi toh, karena katanya ada fakta seperti yang kita tonton di film The Social Dilemma ya. Media sosial ya, Fake news spread faster than dan true news. Nah, itu jadi bikin jurnalisme kalah dengan itu. Dan Google yang gue baca juga malah jadi biang keladinya kan, karena ya demi attention, perusahaan-perusahaan startup itu menginginkan attention kita agar mereka punya record bahwa lihat orang-orang tuh punya kecenderungan untuk melihat produk kami di layar, sehingga kalau lo beriklan di kami maka lo akan mendapatkan keuntungan banyak gitu. Itu dalam ini ya, tanda kutip clickbait ya. jahatnya Google ya, clickbait atau Clickbait ya. mereka kan sebenarnya punya internet itu Google dan Facebook kan, karena Hmm. perusahaan mereka tuh yang kita gunakan sekarang bahkan di seluruh dunia. Jadi ya jurnalisme bagaimana bisa dihidupkan sebenarnya kalau kita bergantung ke Google juga kayak berharap kepada orang jahat yang mencuri jatah kita untuk mendapatkan nilai ekonomi dari jurnalisme. Bener nggak? Setuju nggak lo dengan itu? Mungkin iya sih, setuju juga sih. Tapi juga ya. Bahkan mereka tuh mencuri produk kita. Kita nih, misalnya bikin berita. Biasanya orang membeli medianya juga kan lewat koran. Perusahaan koran itu mencetak medianya juga berupa kertas. Sekarang koran udah ditinggalkan. Mereka beralih ke media lain, which internet. Internet milik Google dan internet. Facebook. Nah, kita numpang ke Google dan Facebook. Yang dikonsumsi oleh orang biasanya justru bukan berita asli yang dari situs kita. Oh Yang ini ya hostnya forward punya kita, servernya bukan punya server. kita. Tapi malah punya Google. Artinya Google sendiri yang memanfaatkan karya kita, keringat kita untuk pendapatan mereka. Iya. Dibahas nggak di buku itu soal dilema itu? Enggak sih. Kalau Social Dilemma enggak, karena The Social Dilemma yang di ini ya di Netflix ya. Itu kan film baru ya, sedangkan buku ini tuh di tahun berapa nih? 15, 16 apa 17 ya? 18 cetakan pertama. 18. Iya, Lu jadi megang kalau cetakan pertama. Wow. ini cetakan 2020. Cetakan keempat. Oh, oke. Iya, cetakan keempat 2020. Tapi kalau menurut gue sih Selain soal jurnalisme apalagi? media baru nyambung ke masalah Google sama Facebook tadi. Iya, gimana Media tuh? baru, new media. Menurut lo gimana? Jadi ini tuh sebenarnya adalah krisis informasi nggak sih orang-orang ini? Kita mungkin, kita juga mungkin termasuk di dalamnya yang apa sih namanya, mengakses informasi yang
sesuai dengan kepercayaan kita kayak gitu, Za. Jadi kayak misalkan kopi ini pahit. Oke. Kita mempercayai rasa kopi itu pahit. Ternyata ada loh orang yang bisa membuat kopi manis. Rasanya manis. Ya mungkin sama dia ditambahin gula atau creamer milk atau kayak apa. Tapi kita lebih memilih mengakses informasi yang sesuai dengan kepercayaan kita. Yaitu kopi adalah rasanya pahit. Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya ini balik lagi ke individu masing-masing ya. Jadi kalau misalnya mengakses informasi, jangan dari satu source, jangan dari satu sumber. Jadi ada perbandingan gitu, Za. Apa sih misalkan kalau misalkan ada orang yang bisa, analoginya kayak tadi, ada orang yang bisa bikin kopi dengan rasa manis, apa yang membuat rasa kopi itu manis kayak gitu. Dan ya biar kita lebih selektif aja milih medianya kayak gitu, lebih terbuka dengan informasi yang lain kayak gitu, Sa. Dan memang definisi jurnalisme yang benar itu kan ibaratnya kalau orang bilang di luar hujan, terus kita minta seseorang untuk ngecek bener nggak hujan, dan orang yang ngecek itulah yang kita pertama, itulah jurnalisme yang sebenarnya gitu kan ya. Jadi ngecek fakta gitu. Iya, sumber pertama ya kalau nggak kayak gitu tuh istilahnya. Ada perubahan sikap nggak ke lu setelah baca itu? Pastinya ya. Ini kan buku udah lama misalnya. Buku udah lama nih. Beli kapan ya nih? Maret. Bulan Maret. Oke, lu punya kebiasaan nulisin waktu beli buku. Iya. Nandain kayak gitu. Jadi buku dibeli Maret. Sedangkan The Social Dilemma, film yang di Netflix itu juga baru tonton kemarin kan. Jadi apakah berdampak? Iya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngasih statement tertentu, gue akan mencari pembandingnya atau orang yang pendapat yang sama atau pembanding agar ternyata nggak, pada akhirnya nggak, ke gue adalah nggak langsung percaya dengan satu sumber kayak gitu. Jadi lebih akses informasinya lebih banyak kayak gitu, Zak. Lebih banyak baca tentang berita gitu-gitu. Gue pernah baca opini dari Ariel Haryanto, dia profesor di Australia, orang Indonesia sih, orang Semarang, Salatiga. Jadi dia bilang gini, hoax itu ibarat debu. Ketika kita makan, ada debu, nggak kelihatan, kita fine-fine aja kan? Karena kita punya kekebalan tubuh yang bisa menahan debu itu tidak sampai meracuni kita. Mestinya hoax itu diperlakukan seperti debu itu, dan kita memperkuat diri dengan imunisasi yang kuat. Artinya literasi terhadap informasi semua orang harus dapat, sehingga dia dapat satu info, dia akan skeptis terlebih dahulu, lalu mengaitkan dengan pengetahuan yang sebelumnya dan lain-lain sebelum akhirnya dia bertindak misalnya. Ini kan sebenarnya relevan juga dengan hari ini 1 Oktober yang diperingati oleh orang-orang Indonesia sebagai Hari Hoax se-Indonesia kan, karena peristiwa pembantaian di Indonesia selama masa Orde Baru kan awalnya dari hoax, katanya sih begitu yang gue baca-baca. Jadi 65 ya. Well, gue sih cenderung percaya bahwa begitulah kita mestinya memperlakukan hoax, termasuk ideologi ya, macam setelah peristiwa 65 itu kan Marxisme dilarang diajarkan di sekolah-sekolah dengan kekhawatiran tidak terjadi kekacauan gitu. Karena memang di manifesto komunisme yang ditulis oleh Karl Marx ada anjuran kekerasan, tapi kan ajaran lain juga ada juga yang ngajarin kekerasan, tapi nggak dilarang kan. Jadi tergantung pendidikan ke orang-orangnya aja, jangan sampai melakukan kekerasan. That's the point. Soal ujaran kekerasan sebagai bagian dari satu ideologi, ya biarin aja orang mikir gitu loh. Untuk masyarakat yang expert memang harus kayak gitu ya, yang udah mikir gitu. Tapi kan kita sekarang kayaknya enggak.
nggak nyampe ke sana deh orang-orang Belum nyampe situ. kebanyakan soal jadi masih terpancing untuk melakukan kekerasan, padahal kan nilai Iya, humanisme iya, kita iya. itu tidak menyakiti orang lain, tidak membunuh, dalilnya apapun lah gitu. Apapun ya dia Bahkan jalanin ini semua. yang melakukan pembantaian di masa Orde Baru dalilnya cuma tuduhan lu orang kiri misalnya. Iya, orang kira. Ya main percaya aja orang, dan lu berideologi B, orang percaya sehingga melakukan pembunuhan. Kekerasan. Dan itu yang kita sesalkan ya. Iya. Menurut lu itu berpotensi terjadi lagi nggak ke kita gitu? Karena kita sudah berpengalaman dengan korban hoax ya puluhan tahun, dan sekarang disinformasi menjadi hal yang justru lebih mudah tersebar ya karena ada media-media baru. Kalau misalnya kayak gitu, berarti ada salah satu fungsi di sistem kita nggak sih yang ibaratnya leaking gitu loh, bocor karena nggak bisa mengontrol arus informasi kayak gitu kan? Justru kalau menurut buku ini nih, Homo Deus, dia ini Yuval menganjurkan agar data itu dilepas aja. Maksudnya gimana tuh kalau data dilepas? Yuval Noah Harari ini bahkan ada yang nyebut dia adalah nabi di abad ke-21. Di sebuah seminar dia ditanya, pendapat lu gimana nih? Ada orang yang nyebut lu nabi abad ke-21 karena dia memang mencetuskan sebuah agama, bro. Oh iya? Nih gue liatin dulu ya. Yes. Dan definisi agama yang dituliskan di sini, dan di buku-buku sebelumnya kayaknya ya, gue nggak baca buku sebelumnya sih, Sapiens, tapi langsung ke Homo Deus. Tapi gue nyimak kuliahnya yang Sapiens ada di YouTube. Ya, di YouTube 60 video. Nah ini nih. Agama data, kelihatan? Agama data. Agama data. Jadi menurut Yuval, definisi agama itu sebenarnya sesimpel ideologi. Ideologi itu agama. Contoh, kita mengenal agama sebagai sesuatu yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Misal, agama Islam menggerakkan manusia untuk melakukan sholat 5 waktu, betul? Agama Kristen misalnya mengajarkan manusia untuk beribadah mingguan di hari Minggu. Nah, kapitalisme menurut Yuval bisa juga disebut agama karena menggerakkan orang untuk konsumtif. Konsumtif ya. Contoh misalnya Mourinho. Lu nonton The Playbook nggak? Itu serial baru di Netflix. Belum. Gue nonton wawancara dia ya, si Mourinho dia bilang. Jose Mourinho dia bilang agama gue itu sepak bola. Glenn Fredly dia wawancara sama Wendy Putranto, dia bilang agama gue musik. Panggung itu ibadah gue. Jadi seturut dengan definisi agamanya menurut Yuval. Apa yang dimaksud dengan agama data? Agama data adalah agama yang membuat orang-orang membagikan data. Jadi ibadahnya agama data adalah membagikan data. Dan itulah yang kita lakukan setiap hari ketika update stories, posting, feed di Instagram, nge-tweet. It's data, bro. Kita ngisi biodata, age, preferences, alamat, gitu-gitu ya. That's data. Alamat itu data yang nantinya bisa berujung ke yang namanya digital dictatorship. Diktatoriat digital yang dikuasai oleh dua perusahaan tadi yang kita bahas, Facebook dan Google. Mereka data-datanya ujung-ujungnya pada ke situ ya, dua perusahaan besar. Iya, dan di Social Dilemma kan dipaparkan bahwa itu disalahgunakan. Di film lain juga The Great Hack, kita nonton skandal Cambridge Analytica yang diperjualbelikan untuk memenangkan Presiden Trump di Pilpres Amerika 2016. So, kekhawatiran Yuval soal agama data, diakui atau tidak, kalau lihat fakta-faktanya ya sepertinya memang lagi terjadi gitu. Tapi Yuval tidak melarang orang untuk sembunyiin data lo, nggak kayak gitu. Dia malah, ayo kita manfaatkan teknologi, keterbukaan informasi untuk mengumpulkan big data yang nantinya kita bisa manfaatkan sedemokratis mungkin. Jadi semua orang bisa ngakses. Misal, lu pakai handband yang bisa ngukur denyut nadi. In the future, AI, mesin artificial intelligence itu akan ngasih lu rekomendasi bahwa lu sekarang lagi cemas berdasarkan denyut nadi lu. Lu sekarang lagi sedih berdasarkan kadar gula darah. Bisa ngukur emosi ya gitu ya. Benar. Jadi lu tidak lebih tahu diri lu sendiri dibanding
teknologi itu sendiri. Pada akhirnya pengelola informasi itulah yang berkuasa atas diri lu sendiri. Digital dictatorship. Digital dictatorship. Ada anekdot lain nih. Oke. Jadi ketika si Stalin menguasai Rusia kan terkenal dengan dia itu sangat bertangan besi ya. Nggak ada orang yang berani ke dia. Entah ini benar atau enggak, tapi Yuval tuh di buku-bukunya dan di ceramahnya ya, gue beberapa videonya nonton. Dia cerita gini, suatu hari Stalin lagi ceramah, lagi pidato. Terus orang-orang begitu Stalin beres, tepuk tangan semua kan. 5 menit, tepuk tangan, 10 menit, tepuk tangan, 15 menit. Dan nggak ada yang mau berhenti. Nggak ada yang berani berhenti tepuk tangan. Saking nggak mau terkesan, yang berhenti tepuk tangan berarti nggak mendukung dia. Nggak pro Stalin, ya. Pro Stalin, Nah, in terms of dunia yang kita sekarang, ketakutan kita terhadap si diktator itu bisa kayak gitu. Siapa diktator? Ya, mungkin sistem ya. Iya, kalau kita nggak masuk ke sistem, kita takut apa gitu. Mungkin misalnya, kalau kita nggak invest di perbankan, kita nggak mengembangkan usaha, maka kita akan rugi gitu misalnya, atau akan sengsara gitu. Sengsara di hari tua. Padahal ada alternatif hidup lain bahwa kita bisa merasa cukup loh dengan hanya segini aja gitu. Nggak usah nerima pinjaman bank lagi untuk menjadi hutang misalnya ya. Itu kan alternatif hidup yang bisa kita pilih gitu. Itu yang bikin gue tercerahkan sih salah satunya dari buku Homo Deus ini. Homo Deus ini nih sebenarnya terbitan 2014-an ya. 18 bro. 18. Cetakan satunya. Yang gue pegang cetakan 3. Tapi dia 2015. Cetakan pertama ya. Di Yunani, kok Yunani sih? Di Israelnya. Dia kan orang Israel nih. Yuval ini, dia profesor sejarah. Dia nulis Homo Deus ini sebenarnya tinjauan terhadap masa depan umat manusia. Jadi dia kan trilogi terkenalnya. Sapiens, Homo Deus, dan 21 adab untuk abad ke-21. 21 lesson for 21st century. Jadi dia menggambarkan, gue bacanya yang ini aja. Yang lainnya gue nonton videonya aja. Si Homo Deus ini, dia menceritakan spesies baru yang akan menggantikan kita, Homo sapiens. Di buku pertama, tadi. One of them. Bisa berbentuk AI. Di buku pertama kan Sapiens, dia subjudulnya A Brief History of Humankind. Jadi sejarahnya umat manusia dari awal penemuan fosil yang memungkinkan bahwa manusia itu sebenarnya berevolusi dari Afrika dan sampai sekarang kita menjadi manusia penguasa dunia. Itu dijelaskan di buku pertama. Di buku kedua, ini kalimat yang sebenarnya jadi kunci isi buku ini ya. Di bagian awal nih udah ditulisin. Jadi selama ribuan tahun, ada 3 masalah yang menyibukkan pikiran orang dimanapun. Di China, di India, abad pertengahan, dan orang Mesir. Yaitu kelaparan, wabah, dan perang. Tapi sekarang, ketiga hal itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan, lebih banyak orang yang mati karena lanjut usia, ketimbang karena penyakit, dan lebih banyak orang yang melakukan bunuh diri, ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat. Artinya, kita sudah hidup di masa yang berbeda dengan kehidupan Homo sapiens di masa lalu. Terus, dia juga menjelaskan bahwa selama peradaban Homo sapiens ada, sebenarnya yang dikejar itu kebahagiaan, kekuasaan, dan kesehatan. Nah, ketika orang sudah tidak lagi mencari kebahagiaan karena bisa bahagia terus, ketika orang tidak lagi mencari kekuasaan karena dia sangat berkuasa, dan ketika orang tidak lagi nyari kesehatan karena dia bisa berumur panjang, tubuhnya bisa dimodifikasi, maka Homo sapiens punah. Yang menggantikan adalah Homo Deus, artinya Homo manusia, Deus itu Tuhan. Jadi manusia Tuhan gitu. Itu yang akan menggantikan spesies kita. 3 itu tadi. Tapi di bagian akhir disebutin juga ini bukan ramalan kok, ini cuma kemungkinan aja gitu. Bahwa bisa jadi kayak gitu, bisa jadi enggak juga, karena kan sejarah tuh ini kan tinjauan ke masa depan. Kita bisa switch ke belokan tertentu agar distopia yang digambarkan di Homo Deus tidak terjadi kalau memang kita tidak mau itu terjadi. Itu sih yang menarik, yang bikin gue mind blown gitu. Kayak wow. Penggambaran masa depan umat manusia.
Tapi Iya, kalau menurut lu tuh kayak dengan keadaan sekarang ini bisa kejadian nggak sih Homo Deus ini di masa depan gue gitu? bisa bilang bahwa Homo Deus udah ada. Sekarang Sampai udah ada. misalnya waktu ini gue baca waktu di Bandung ya, waktu tugas di Bandung 2018. Ah, Di Bandung tuh ada pelukis namanya Jaihan, sekarang udah almarhum. Jaihan tuh hmm. waktu itu diwawancara sama Kompas di rubrik sosok di bagian akhir halaman 12 kalau nggak salah. Jadi dia cerita bahwa saya itu sebenarnya cuma nafas atau cuma nyawa, dia bilang gitu. Semuanya udah bukan saya, jantung udah bionik, eh, apa gitu, udah semua gabungan dari Sophisticated. hal-hal yang non organik gitu. Ah, Dan itu salah satu alternatif bentuk dari Homo Deus. Bisa jadi bentuknya AI, bisa jadi bentuknya manusia bionik, bisa jadi bentuknya ya bener-bener sesuatu yang di-create oleh si Homo Deus itu sendiri. Misalnya AI udah sangat berkembang, dia menciptakan sesuatu yang bukan manusia, tapi itu makhluk. Dan itu Homo Deus, bisa jadi. Tapi ya pada akhirnya Pak Jehan meninggal dunia, hmm. dan sampai sekarang tidak ada orang yang benar-benar abadi. Dan kebetulan banget nih, pagi tadi gue baca berita di China, di detik.com gue baca. Di China ada teknologi yang bisa bikin orang ditidurkan, macam Captain America ditidurkan, terus dibangunkan beberapa ratus tahun kemudian. Tujuannya supaya bikin kita menghidupkan dia lagi dengan teknologi terbaru. Misalnya gini, dulu kan orang meninggal karena influenza, Oh iya. karena stroke, karena Hmm. penyakit jantung. Hmm. Hari-hari ini, tiga penyakit itu kan udah nggak terlalu signifikan terhadap dampak manusia ya. Maksudnya udah ada obatnya untuk agar jantung sehat, Hmm. agar aliran darah lancar, dan influenza bisa terus diakalin gitu loh. Jadi orang yang di masa lalu meninggal karena tiga penyakit itu bisa dibekukan kalau misalnya teknologi ada. Misalnya gini, sekarang kan yang bikin kita terancam punah itu let's say COVID-19. Hmm. Katakanlah ada satu manusia yang meninggal karena COVID-19, lalu dibekukan, lalu di masa depan nanti ketika obat COVID-19 sudah ada, lalu bukan obat ya, apalagi teknologi untuk memodifikasi organ yang rusak akibat COVID-19 Hmm. diaplikasikan ke orang yang dibekukan itu sehingga orang itu hidup lagi. Itu ada beritanya yang gue baca kayak gitu. Cina sedang Jadi mengembangkan ya itu. Cina sedang mengembangkan itu, dan buku ini yang bikin tinjauan futuristik kayak gitu. Anjir, keren-keren. Tapi agak fantastik Yuval sih. Noah Harari. Maksudnya kayak ya, iya nggak sih? Fantastik banget, kayak lu kayak ngarang-ngarang gitu. Tapi gue sih somehow relate ya, karena Ah, banyak-banyak info yang disampaikan sesuai dengan expertise dia sebagai sejarawan. Jadi bukan cuman sejarawan. politik, tapi dia juga bahas biologi, bahas juga uh, industri. Misalnya ada kayak dia bilang sebenarnya hakikat pekerjaan itu cuma ada di bagian pertanian, jasa, dan energi kayak gitu. Kayak luas Pertanian, banget ini jasa, dan cakupan energi. bahasannya. Yup. Mungkin itu akan Jadi menjadi bacaan gue selanjutnya kayak yes, The you can borrow this book. Ini juga Homo baru gue Deus. terima dari Hari, teman kita sekantor nih. Gue nandain Ya, banyak banget nih. Kayaknya hampir tiap halaman bisa gue bacain ada quote yang bagus. oke. Dan quote yang apa, yang mind blown, lebay sih, tapi ya itulah faktanya. Gue Relate lah merasa ya. Ya. gue merasa relate dan tercerahkan dengan buku ini. Tapi dia bukan mengajarkan kita untuk tidak irasional ya. Maksudnya gini, Hmm. bukan tidak irasional. Yuval sendiri di buku ini di bagian pertama kan ada yang sinis bahwa lu baca bukunya Yuval, lu punya kecenderungan buat jadi ateis. Oh emang ya Well, kayak gitu ya. iya sih sebenarnya bro. Jadi kayak kayak lu bisa menegasikan adanya hal-hal yang tidak bisa diukur gitu. Iya, iya. Di bagian depannya dia Irasional. tulis, buku ini ditulis untuk SN Gunka. Hmm. Dia mengajarkan berbagai hal penting dengan penuh cinta. Maksudnya Gunka ini guru meditasinya Yuval. Jadi dia nulis buku-buku Yuval, buku-buku trilogi Sapiens itu karena melakukan meditasi. Dia sampai ke India untuk merenung dan akhirnya bikin buku-buku ini. Dan di 21 Lessons, gue nggak baca sih, tapi katanya dia menyimpulkan itu. Banyak mengajarkan bahwa let's take a break, dengerin nafas gitu, jangan sampai gerasa gerusu gitu, kayak ya kayak motivator yang biasa kita dengerin lah gitu. Oh jadi 21 Lessons-nya
kesimpulan dari Sapiens sama Homo Deus. Homo Deus. Kayak gitu. Yes. Oh, jadi kesimpulannya di buku terakhir ya? Di buku terakhir Di yang pemikiran terakhir sebenarnya ini. kontennya ngomongin sesuatu yang terjadi hari ini. Kan abad ke-21 nih, kita udah mulai masuk ke abad ke-21. Kalau ini mungkin kejadian di tahun 2100 ke sana gitu. Homo Deus itu ada kalau Oh, menurut jauh ada ke ya. masa depan gitu ya? Tidak terlalu dekat lah. Jauh di masa depan. Jauh di masa depan. Kalau Sapiens Gitu, kan bro. yang zaman-zaman dulu kayak gitu kan. Sapiens ya, dari Sapiens. awal Peradaban peradaban manusia manusia. kan. Yes. Oke, obrolan yang Kalau menarik nih. buku Apa yang tuh? lu baca itu meninjau hal yang di luar bidang itu juga nggak? Maksudnya kayak kalau kita golongkan itu tuh termasuk buku bidang apa sih? Kalau kita, tapi kalau menurut gue sih masuknya ini di pengetahuan umum sih, Zek. Oke, Kalau menurut gue pengetahuan ya. umum. Tapi ini akan lebih suitable, lebih cocok dibaca sama orang-orang yang ini di akademisi kayak gitu. Jadi ini ya Supaya dia jadi ekspertis atau gimana? Supaya ngekalin orang yang udah nggak percaya dirinya sendiri. mungkin ya. Eh, apalagi orang-orang yang apa namanya? Mungkin gue sebagai pelajar lah anggap kayak itu dalam sudut pandang pelajar ya, biar kita nggak meremehkan uh, gampangnya dosen-dosen kita kayak yang udah lama terjun di bidang itu kayak gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Untuk ya sih untuk orang-orang yang belajar aja sih kayak anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan baru kayak gitu. Ini mungkin akan lebih cocok dibaca untuk mereka kayak gitu. Tapi kayaknya omongan Yuval ada yang melawan argumen lo tadi deh. Bahwa kita harus appreciate expertise atau dosen-dosen yang sudah punya keilmuan mendalam ya. Gue pernah dengar omongan Yuval bahwa yang berbahaya dari masa kini, yang berbahaya dari ideologi-ideologi itu sebenarnya hal-hal yang gagal tapi dipaksakan untuk diterapkan. Contoh, ada orang-orang yang ingin negara Islam didirikan kan. Nyatanya, menurut rekod sejarah, negara Islam itu tidak survive. Dan sekarang kan kita tidak menemukan lagi negara Islam yang as if khilafah zaman dulu. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena penyebaran datanya tidak efektif. Sekali lagi ini soal agama data ya. Data. Jadi semuanya terpusat di satu orang gitu. Itu udah nggak zaman lagi. Sekarang tuh prosesornya harus banyak tersebar untuk menjalankan satu fungsi. Kayak ya demokratisasi, desentralisasi, itu yang bikin kita survive. Termasuk ketika misalnya kalau kita mesti hormat ke seseorang ekspertis yang expert dan menggunakan data yang valid dan relevan dan reliable, oke, kita accept it. Tapi kalau kita memandang the messenger, pembawa pesannya tanpa kritis terhadap kontennya, misalnya seperti ideologi tadi yang kalah ya, bahkan dia sebut demokrasi di masa depan pun tidak akan survive karena demokrasi itu kan berjalan dari kepercayaan seseorang dipercaya untuk memiliki satu kebenaran ya. Nah, sekarang di zaman ketika kita menjadi hackable animal, hewan yang bisa dihack, ya udah nggak relevan lagi karena kita ngeliat medsos itu kontennya udah disesuaikan sama pemesannya kan. Orang yang ngebayar kita untuk percaya apa gitu. Jadi ya udah mati demokrasi. Gitu. Jadi ilmuwan politik itu harusnya nyari alternatif lain. Monarki jelas udah nggak relevan. Dictatorship udah nggak zaman. Ada revolusi Prancis yang beratus-ratus tahun lalu udah dibutuhkan. Feodalisme udah ya paling berapa kerajaan yang masih ada di dunia. Tapi yang kayaknya bakal menjadikan kita selamat ya demokratisasi data. Semua orang punya akses terhadap data gitu dan punya skill untuk mengambil keputusan dari data-data itu gitu. Dan ini akan jadi ideologi baru ya. Agama data ini. Agama data. Menarik sekali agama data. Dan ini mungkin jangan dibaca oleh orang yang apa ya? Oh iya. Yang nggak mau diganggu. Maksudnya gimana tuh? Yang nggak mau diganggu keyakinannya, yang nggak mau dibuat
selama ini dia mempercayai sesuatu hal yang ternyata berbeda gitu. Maksudnya lu bisa 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 tidak mempercayai hal-hal yang sebelumnya lu percaya gitu dengan baca buku ini. Kalau lu tidak benar-benar tidak kritis ya, mungkin kalau lu kritis dan bisa menyerang dengan argumen yang lebih kuat, Oke, ya lu silakan. akan bertahan. Tapi kalau enggak, mungkin lu akan menjadi pribadi yang berbeda gitu. Kalau baca buku ini. Kalau buku itu punya kekuatan semacam itu enggak? The Depth of Expertise. Kalau gue nangkepnya sih nggak nyampe kayak gitu juga sih. Nggak nyampe yang harus mengubah apa sih pemahaman kita untuk menggeser ke pemahaman lain, enggak. Cuma buku ini membuka pikirannya sih. Kalau ternyata ada loh orang-orang yang kayak gini, ada tipe orang yang apa namanya? Mungkin karena kita pekerja media ya, jadi arus informasi dengan cepat kita akses. Tapi di masyarakat luar yang di luar jangkauan kita ternyata banyak juga masyarakat yang asal mengakses informasi. Jadi buku ini lebih ngebuka wawasan gitu sih. Kalau misalkan untuk menyenggol menggeser pemahaman kayak gitu enggak sih kayaknya. Kita simpulkan, kalau misalnya gue sebagai seorang konsumen informasi ya, apakah buku itu akan membuat gue semakin apa gitu? Lu sebagai konsumen, misalkan ya. Ya. Pertama adalah apakah lu adalah tipe konsumen yang mau menerima informasi selain apa yang lu percaya apa enggak? Kalau misalkan lu mau menerima informasi dari sumber lain, oke. Nggak apa-apa ini baca aja. Cuma kalau misalkan lu ada tipe orang yang saklek dengan apa yang lu percaya, mungkin itu agak susah sih, karena meyakinkan orang-orang seperti itu untuk menerima informasi lain dari sumber lain, apa sih, kayak jadi kita kesel sendiri dengan sih kalau misalkan lu kayak gitu-gitu. Itu juga ngingetin gue ke beberapa kemungkinan lain punahnya Homo sapiens menurut Yuval lagi sekali lagi. Oke. Jadi setidaknya ada 2 atau 3 gitu hal yang bisa membuat kita punah. 1, AI. 2, pemanasan global. 3, perang nuklir. Perang nuklir dan pemanasan global dan AI kayaknya enggak deh. Perang nuklir dan pemanasan global itu kan berkaitan dengan kepercayaan ya. Maksudnya kepercayaan bahwa gue Amerika, gue superior, gue punya senjata nuklir. Lu macam-macam sama kebijakan gue, ego gue punya nuklir yang bisa bikin negara lu hancur. Pola pikir yang sama juga dimiliki negara lain yang punya hulu ledak nuklir. Misalnya Rusia gitu ya. Terus hoax tentang kerusakan lingkungan. Gue nggak percaya bahwa global heating itu ada gitu, pemanasan global itu ada. Maka gue abai terhadap menjaga lingkungan. Dan itu yang memang kayaknya mesti digeser ya. Orang-orang mesti disadarkan bahwa kita itu interconnected. Dan buku itu mungkin bisa membuat kita lebih mau menerima kita bisa salah gitu. Manusia memang penguasa alam semesta, tapi kita tidak spesial. Kita sama dengan makhluk lain, kita sama dengan organisme lain untuk menghidupi bumi ini. Itu dikaitin aja sih dengan yang gue terima dari Homo Deus, masa depan manusia. Terakhir, Van. Kita perlu sekolah dan jadi expert nggak untuk survive? Let's say survive lah. Survive yang dalam arti berpengaruh gitu. Menurut buku itu gimana? Karena depth of expertise. Expert udah mati gitu. Apakah masih matters kita menjadi seorang expert? Kalau menurut gue ya, perlu. Menurut lo yang ditangkap dari buku itu? Perlu. Tetap perlu. Karena dengan berjalannya waktu,
ketika lu hidup sebagai masyarakat dalam kehidupan sosial kayak gitu ya. Ketika orang butuh sesuatu tentang apa ya, misalkan tentang pertanian misalkan, mereka akan nyariin lu kayak gitu. Dan apa namanya, karena lo sudah lama bergelut di bidang pertanian, ya lo kan secara otomatis kan akan dengan gamblang kan ngejelasin tentang pertanian yang seperti yang baik itu seperti apa, bercocok tanam yang baik seperti apa, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan menurut gue itu sangat perlu tentang kepakaran di masa depan kayak gitu. Oh, muka lu sempat nge-freeze bro. Am I safe in there di rekamannya? Oke, udah. Sudah semua? Kenapa tadi? Thank you ya bro. Oke, Za, thank you untuk obrolan Ntar saya gini. kita share filenya untuk diupload di channel kita masing-masing. Mari kita bebaskan data-data kita sesuai dengan arahan Yuval Harari. Oke. Demokratisasi data. Sip. Bye Pan. Selamat liburan. Selamat siang. Thank you. Selamat bertugas.